Halo, selamat sore adik-adik. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi dalam pelajaran firman Tuhan sore hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur karena sore hari ini kami bisa belajar kembali kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Tolong kami semua Bapa untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sore ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 15 sampai dengan 17. Dikasihi, berharga, dan diberkati. Banyak orang Kristen tidak menyadari identitasnya sebagai anak-anak Tuhan, termasuk anak-anak remaja Kristen. Sehingga perilakunya tidak mencerminkan identitasnya sebagai anak-anak Tuhan. Hidup sekehendak dirinya sendiri, bebas mengikuti cara-cara dunia dengan segala kejahatannya, tidak hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Orang-orang Kristen yang disebut orang percaya dalam konteks ini, dalam Roma 8 ini disebut anak-anak Allah. Identitas ini harus dijaga dan disyukuri dengan kesadaran yang tinggi bahwa kita adalah anak-anak Allah yang memiliki 3 ciri khusus. Ciri khusus itu yang pertama, dikasihi. Ayat 15 firman Tuhan, mari kita perhatikan bersama. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebagai anak Allah, kita dikasihi Tuhan. Tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang tidak mengasihi anaknya. Apalagi Bapa di sorga sangat mengasihi kita. Dikatakan di sana, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Artinya kita dengan Bapa, kita dengan Tuhan sudah punya hubungan yang indah, sudah punya hubungan yang akrab, yang baik. Jadi kita tidak takut lagi. Bahkan sebutan kita kepada Dia, Aba, ya Bapa, ya Aba. Itu menunjukkan satu hubungan yang sungguh-sungguh dekat, di mana Bapak kita sangat mengasihi kita. Tidak ada satu bapak di dunia ini yang tidak mengasihi anaknya, apalagi Tuhan. Kecuali bapaknya itu mungkin sedang sakit jiwa atau tidak normal. Tapi semua secara umum seorang bapak pasti sayang kepada anaknya. Dan anaknya pun yang disayang itu tidak takut lagi kepada bapaknya, karena dia tahu bahwa dia dikasihi. Dia tahu dia disayang oleh bapak. Apalagi bapak kita ini, Bapa di sorga. Bapa yang mengasihi, betul-betul mengasihi kita. Kita harus bangga. Kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Tidak ada lagi ketakutan dalam diri kita. Contoh misalnya, kalau kita tahu kita dikasihi Bapak kita, pasti kita nggak takut sama Bapak kita. Minta apa saja kita berani. Kita tahu kita dikasihi, kita pasti berbuat apa yang Bapak suka. Apa yang Bapak senangi, pasti kita tahu. Pasti kita ingin selalu menyenangkan Bapak, karena kita tahu Bapak kita sangat mengasihi kita. Itulah arti kata dikasihi. Artinya Bapa mengasihi kita, kita pun mengasihi Bapa, dan kita selalu ingin menyenangkan hati Bapa. Maka itu kita harus bangga dikasihi Bapa. Anak-anak yang dikasihi, dia selalu menunjukkan sikap perilaku yang bagaimana membuat bapaknya senang. Karena dia tahu bapaknya sangat mengasihi dia. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Bapa yang betul-betul peduli kepada kita. Adik-adik harus tahu ya. Kata anak, ya di sini kalau dalam bahasa Yunaninya itu
Huios artinya anak laki-laki. Tekna, anak-anak artinya anak laki-laki yang disayang. Bapa yang dimana dia masih anak-anak. Jadi di mata Tuhan ini kita seperti anak-anak yang selalu Bapa ingin memanjakan kita, yang selalu Bapa ingin menyayangi kita. Maka panggilan untuk Bapa itu Aba. Seorang anak yang masih di bawah usia 5 tahun pasti panggilannya Aba untuk konteks orang-orang Israel atau untuk konteks orang Ibrani. Memanggil Bapa itu Aba artinya dia masih kecil, sangat tergantung, sangat tidak bisa tidak tanpa Bapa. Jadi dia betul-betul diperhatikan, dia betul-betul diperdulikan Bapa, dikasihi Bapa. Jadi anak itu pun selalu ingin menunjukkan bagaimana bapaknya senang. Ya contoh misalnya adik-adik tahu kalau disayang bapaknya di rumah, pasti ingin selalu berbuat apa yang bapak senang. Karena dia tahu bahwa dia dikasihi. Bapa di sorga sangat mengasihi kita. Karena itu kamu harus percaya diri. Aku ini orang yang dikasihi. Aku ini orang yang diperhatikan. Aku ini orang yang dimanja oleh Tuhan, oleh Bapa. Panggilannya Aba. Ya Bapa, ya Aba. Panggilan yang mesra. Ya ingat ya, kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Adik-adik adalah orang yang dikasihi Tuhan. Perenungannya bagi kita, bagi adik-adik semua, sudahkah adik-adik bersyukur akan kasih Tuhan kepadamu? Sudahkah menyadari siapa dirimu bagi Bapa? Dirimu itu disayang, dirimu itu diperhatikan, dirimu dimanja, dirimu bukan anak-anak sembarangan, bukan anak-anak gampangan, tapi anak-anak yang selalu diperhatikan, yang selalu bergantung kepada Bapa. Itu artinya dikasihi. Bagaimana adik-adik? Bersyukur nggak disayang? Bersyukur nggak dimanja? Bersyukur nggak dikasihi Bapa? Yang kedua, ciri penting kita yang kedua, berharga. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Allah sendiri yang memilih kita. Allah sendiri yang memutuskan bahwa kita menjadi anaknya. Otomatis posisi kita diangkat. Otomatis menjadi anak Tuhan, menjadi anak Bapa, menjadi anak Abba, berharga. Contohnya, kita diangkat aja sama bupati atau camat atau gubernur. Tiba-tiba kamu dibilang, misalnya namamu si Rudi. Hei Rudi, kau kuangkat menjadi anakku. Kemudian Bapak yang hebat ini, penguasa yang hebat ini berkata kepada kita, kepada dunia, itu si Rudi anakku. Bagaimana? Oh, sangat berharga sekali. Sangat berharga. Katanya di sini Allah sendiri yang memutuskan kita menjadi anaknya. Otomatis posisi kita terangkat. Dalam Yesaya 43 dikatakan, anak-anak Allah itu, anak-anak Bapa itu adalah orang-orang yang berharga. Orang-orang yang berharga, orang-orang yang mulia. Karena apa? Dibentuk, dijadikan milik kesayangan Tuhan. Berharga, berharga. Mengapa kita menjadi berharga? Maka sadari, karena Yesus membeli, membayar kita dengan darahnya. Dia melepaskan kita dari dosa-dosa kita, digantinya dengan darahnya. Dirimu itu seharga darah Yesus. Dirimu itu mirip sama dengan Yesus. Karena itu apa yang dilakukan Yesus, lakukan. Tapi coba anak-anak remaja sekarang, bangunnya aja suka hati, tidurnya aja jam berapa, karena apa? Suka main games,
suka bermalas-malasan, suka buang-buang waktu, tidak suka belajar, suka chatting-chatting yang gak jelas, malas, keluyuran. Contoh, ibu pernah lihat ada anak-anak remaja seperti usia-usiamu di lampu-lampu merah, di catnya tubuhnya warna putih, kemudian dia meminta-minta. Takutnya ibu ada di antara mereka orang Kristen, remaja Kristen yang tidak menghargai dirinya. Dirinya seharga recehan-recehan. Dirinya seharga 1.000, 2.000. Dirinya seharga 5.000. Bahkan ada anak-anak remaja, dia lari dari rumahnya, dia membuang harga dirinya, dia menjual dirinya, dia habiskan waktunya ikut geng-geng motor, ikut hal-hal yang jahat. Paling mengerikan ada di antaranya orang Kristen, tapi dia tidak tahu bahwa harga dirinya adalah mahal. Karena apa? Berharga di mata Tuhan. Orang-orang percaya karena apa? Karena Yesus sudah membayar dengan darahnya sendiri. Adik-adik yang dikasih Tuhan, siapkah adik-adik untuk dididik Tuhan? Kan sudah diangkat jadi anak Tuhan. Sudah disaksikan oleh roh kita sendiri, oleh roh Bapa, kita ini dipilih. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi bukan, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Artinya apa? Tuhan sendiri yang bertindak untuk memilih saya, untuk memilih adik-adik menjadi anak Bapa. Artinya betapa kita berharga. Maka lakukanlah hal-hal yang berharga. Lakukan hal-hal yang hebat. Karena Bapa kita hebat, Tuhan Yesus hebat, pasti diri kita juga mirip seperti Bapa kita. Siap enggak adik-adik dididik Tuhan? Diatur dan diajari Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Allah sendiri yang memilih kita. Allah sendiri yang memutuskan bahwa kita menjadi anaknya. Allah sendiri. Sehingga sebagaimana sikap dan perilaku Tuhan yang kita ikuti, betapa berharganya kita. Mirip sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membayar harga dengan dirinya sendiri untuk kita adik-adik. Maka hargai dirimu. Yang wanita-wanita, hargai dirimu. Anak-anak remaja wanita, hargai dirimu. Jangan buat murah dirimu. Yang cowok-cowok atau yang laki-laki, hargai dirimu. Pergunakan waktu yang ada. Kalau sekolah dengan baik, belajar dengan baik, belajar sungguh-sungguh. Karena Tuhan mengasihimu, karena Tuhan menghargaimu, hargai dirimu. Tuhan Yesus sendiri saja peduli denganmu. Membayar dirimu dengan darahnya. Hargai dirimu. Jangan buang-buang dirimu. Jangan ikut-ikut kelompok-kelompok orang-orang jahat yang membuang-buang dirinya di lampu-lampu merah, yang pergi menggelandang, yang melawan orang tua, narkoba, games, dan ikut-ikut geng motor. Jangan ikut-ikut seperti itu karena kamu remaja Kristen, orang-orang percaya yang sudah dihargai oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. Adik-adik, hargai dirimu. Hargai karena hargamu seharga darah Tuhan Yesus. Hidupmu berharga di matanya. Ciri khas yang ketiga yang sangat penting juga adik-adik, mari kita perhatikan ayat 17. Ciri kita yang ketiga, kita diberkati. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa
untuk menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, adik-adik punya kuasa. Apa kuasa itu? Dikatakan di sana tadi, kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli waris. Ada kuasa kita, kuasa Bapa, kuasa kita. Harta Bapa, harta kita. Harta Bapa ada di sorga, harta Bapa juga ada di dunia ini. Tapi dalam konteks ini, hak waris atau ahli waris harta Bapa maksudnya ada kuasa di mana Bapa akan memerintah untuk selama-lamanya, dan kita pun anak-anaknya ikut memerintah bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Untuk itu adik-adik, kitalah orang-orang yang berhak menerima janji Bapa. Janji Bapa banyak sekali. Kita bisa belajar di dalam Alkitab janji Bapa banyak sekali, tapi janji yang paling penting, kita akan bersama-sama dengan Dia memerintah untuk selama-lamanya. Itu yang paling penting. Di dunia ini jangan kau ragukan juga bahwa hak waris Tuhan itu untuk kita. Apa itu? Masa depan yang penuh harapan. Tuhan sudah sediakan untukmu. Apa yang ada di bumi ini, kalau kau mau minta sama Bapa karena kau anaknya, pasti Tuhan berikan. Ada kuasa. Berdoa, Tuhan aku gak mampu, pelajarannya sulit. Ada kuasa. Tuhan pasti kasih karena kita anak Bapa. Tuhan aku gak punya uang. Atau Tuhan aku kurang mampu, kurang pintar. Tuhan aku ada sakit atau apa saja. Ada kuasa dalam dirimu selama kita di bumi. Dan di sorga nanti kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Sungguh luar biasa. Kita dikasihi, kita dihargai, dan kita diberkati. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Kamu adalah orang-orang yang diberkati. Coba katakan samping kanan kirimu, kita adalah orang-orang yang diberkati. Kalau ada ya kanan kirimu di rumah. Atau katakan kepada teman-temanmu lewat dunia ini sekarang yang kita pergunakan. Katakan kepada dunia, "Oh, aku orang-orang yang diberkati." Luar biasa. Maka orang yang dikasihi, tunjukkan tindakannya bahwa dia dikasihi Bapa. Orang yang dihargai, tunjukkan dirimu itu berharga. Jangan murahan. Kamu adalah orang-orang berharga. Dan lebih luar biasanya lagi, kamu orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang punya masa depan, baik di bumi ini maupun di sorga nanti, memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Akhirnya kita dimuliakan. Tapi syaratnya apa? Mau menderita. Kapan? Saat kita dididik, mungkin di rumah, mungkin oleh hamba-hamba Tuhan, mungkin oleh guru-guru kita di sekolah, mungkin oleh orang tua kita juga termasuk. Siap enggak kita dididik? Siap enggak kita dibentuk mirip seperti Kristus? Maka kita akan mengalami 3 hal yang tadi. Kita sangat diberkati, baik semasa hidup di bumi ini maupun nanti ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Segala yang ada di bumi ini maupun di sorga adalah milik Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, menjadi kesimpulan hari ini, betapa bersyukurnya kita, betapa bangganya kita memiliki Bapa yang begitu luar biasa, memiliki Bapa di sorga. Inilah identitas kita, inilah ciri identitas kita. Kita adalah anak-anak Bapa, anak yang disayang Bapa, anak yang dihargai Bapa, dan anak yang diberkati oleh Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur sekarang kami tahu bahwa kami adalah anak-anak Bapa, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang dihargai Tuhan, dan anak-anak yang diberkati. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami, secara khusus untuk anak-anak remaja yang hari ini sudah mendengar firman-Mu. Biarlah mereka sadar akan dirinya, biarlah mereka tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan.
bahwa mereka adalah anak yang diperhatikan, anak yang disayang Tuhan, bahwa mereka adalah anak-anak yang dihargai oleh Tuhan. Biarlah mereka belajar menghargai dirinya, tidak menjadi pecundang, tidak menjadi bahan ejekan orang, tapi mereka sadar bahwa dirinya berharga dan mereka menjadi puji-pujian bagi banyak orang. Dan mereka juga harus sadar mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan karena mereka anak-anak Tuhan. Kiranya 3 ciri ini menjadi hal yang membuat mereka sadar bahwa mereka harus tetap menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu sore ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.